Halo, kembali lagi bersama Gorilla Coffee, masih dengan alat Rockway 1 dripper atau Rockway 1 filter. Nah, di video kali ini kita akan mencoba bikin kopi bareng-bareng, nyeduh bareng-bareng dengan alat-alat yang sederhana atau minim. Mungkin bagi para brewers di rumah yang baru mau mulai nyeduh kopi sendiri, gak usah khawatir kalau alat-alatnya belum lengkap. Oke, mari kita ikuti kertas petunjuk penggunaan seperti yang didapat dalam paket. Nah, yang pertama kita bisa lihat, siapin alatnya dan juga taruh di atas sebuah gelas atau mug. Ukurannya mungkin yang 240 ml atau kalau mau minum berdua untuk sekali bikin 2 porsi bisa yang lebih besar, sekitar mug 500 ml. Kali ini kita akan coba buat untuk minum sendiri dengan gelas yang 240 ml. Oke, pertama kita taruh di sini. Kemudian di nomor 2 untuk siapin dulu kertasnya. Kertas sudah dapat di dalam paketnya ya, tapi nanti kedepannya bisa beli sendiri yang ukurannya sama 02. Sesuai petunjuknya kita harus bentuk dulu karena nggak bisa langsung taruh begini aja di sini. Gunakan ring yang didapat di dalam paket. Untuk memudahkan, pertama kita bisa membuka dulu kertasnya. Kemudian kita rapatkan ke meja. Dan kita buat garis mengikuti garis yang ada. Oke. Sehingga dia membentuk seperti ini. Lalu kita taruh si ring tool di bagian dalam, di tengah-tengah. Kita posisikan yang rata. Lalu dengan telunjuk tangan kanan kita tusuk masuk si ujung huruf V-nya ini. Ya, tapi hati-hati jangan terlalu bersemangat biar nggak bolong. Nah, sekarang dia sudah membentuk lingkaran. Oke. Jadi kita lihat di step 4 harus dibilas dulu dengan air panas. Tapi sebelum itu mari kita siapin dulu air panasnya itu seberapa. Kita akan ikutin resep anjuran standarnya, yaitu yang untuk minum sendiri ya, yang 15 gram kopinya dan 250 ml air. Kan ceritanya kalau belum punya timbangan digital, kita akan kasih tips nih bagaimana untuk ya kira-kiranya lah ya mendekati itu. Siapkan mug ukuran standar yang biasa punya di rumah ya. Mug apa aja yang 330 ml. Kemudian ini untuk mastiin aja ya supaya teman-teman punya gambaran bener gak sih segitu kira-kiranya. Ini nggak harus punya, tapi saya udah bantu ukurin gitu. Airnya sesuai anjurannya 250 ml. Tapi karena di nomor 4 ini kita diminta untuk membilas dulu si filter sebelum kita nyeduh kopinya, kita pasti harus lebihin airnya karena nanti pasti kebuang duluan, kalau nggak nanti airnya kurang untuk nyeduh si kopi. Jadi kita siapin sekitar 310 gram weight to weight ya, weight per weight 15 gram kopi dan gramnya nanti biar airnya nggak kurang 250 gram itu. Kalau di mug yang ukuran 330 ml itu sekitar 1 cm dari atas, dari bibir sini gitu. Oke, airnya sudah segini. Sekarang kita coba juga sesuai gak petunjuknya, katanya bisa pakai teko biasa nih, yang biasa punya di rumah. Kita masukin air yang udah kita siapin tadi. Oke, sambil nunggu dia panasin air, kita siapin bijinya. Oke, sekarang kita akan nyiapin bijinya yang katanya di resepnya ini 15 gram biji kopi yang disiapkan. Oke, tapi kan ceritanya kita di rumah nggak punya timbangan digital nih atau belum punya. Di sini kita akan kasih gambaran patokan lain seberapa banyak sih 15 gram itu. Oke, jadi ini timbangan buat gambaran aja ya. Ini kan 15 gram. Kalau kita pakai sendok makan ya, sendok makan biasa, 15 gram itu 3 sendok makan nggak begitu muncung. Ya, penuh-penuh aja gitu, asal penuh-penuh aja. Nah,
itulah kurang lebihnya ya, 3 sendok makan. Tapi pastinya karena biji kopi itu bervariasi banget kepadatan dan ukurannya dan tingkat kepadatan di dalam bijinya, itu akan bervariasi berapa banyak. Tapi untuk kira-kira ya gak apa-apa lah, itu kan gak masalah banget untuk baru mulai nyeduh di rumah. Atau kalau misalnya punya sendok yang model begini, nah itu dia sekitar ini sekitar 2 sendok, tapi nggak usah munjung-munjung gimana ya, asal penuh aja. Oke, sekarang kita akan menggiling atau grind biji kopinya yang udah kita siapin tadi, 15 gram dengan menggunakan Rock Grinder GC. Dalam video ini saya gunakan ini, juga keluaran merek Rock. Dia adalah manual tabletop grinder. Mungkin kalau yang di rumah lebih enak karena nggak usah pakai 2 tangan gitu, dan dia bisa menggiling lebih cepat dibanding hand grinder lainnya. Nah, kita akan menggiling di tingkat gilingan medium. Pertama, kita pastiin dia sudah dieratkan dulu ke arah R. Di sini kan ada logonya ROK, arah R, mutar berlawanan arah jarum jam. Kemudian kita akan hitung sebanyak 12 klik ke arah mengendurkan, yaitu searah jarum jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kenapa 12 klik saya pakai di sini? Karena di Rock Grinder GC, satu kliknya itu akan berukuran step lengkapnya 58 mikron. Nah, untuk filter coffee itu rentangnya biasanya di 400 sampai 800. Tapi di sini kita akan ambil 696 mikron, yaitu 12 step dikali 58 mikron. Yuk kita grind. Ya, oke. Ini udah jadi gilingannya. Ini sekarang bubuknya jangan langsung dimasukin ke sini ya. Kita ingat harus bilas dulu supaya fungsinya memanaskan suhu alat dan juga menghilangkan sisa-sisa bau kertas kalau saringannya yang ada sisa-sisa bau kertasnya. Oke, sekarang kita bilas dulu. Tuangnya pelan-pelan aja ya, kalau nggak airnya habis. Kita basahin. Oke, kita udah tunggu dia tertiriskan dengan baik, nggak ada yang netes. Kita buang si air ini. Sekalian ini juga manasin. Kita buang si air yang ini. Sekarang kita masukin si kopi ini di sekitar si cone ya. Sebar. Udah habis, lalu kita ratakan. Lalu di step berikutnya kita tuang air. Sampai menyelimuti si kopi dan tunggu 20-30 detik. Udah, terus kita lanjut lagi ke searah jarum jam. Habisin aja air yang kita udah siapin tadi. Kita tunggu.
angkat. Dan ini nanti bisa langsung dibuang aja, atau kalau mau jadi pupuk atau scrub buat mandi bisa, atau mau jadi pupuk untuk di halaman belakang. Ini diaduk dulu. Kenapa mesti diaduk dulu? Soalnya pada ekstraksi kopi seduh manual itu ada beberapa tahapan. Di tahap awal dan berikutnya itu mesti kita ratakan dulu biar rasanya nyampur. Dan sekarang siap dinikmati. Nah, ini kan sesuai petunjuknya udah dibuang tadi kertas dan kopinya, sisa ampas kopinya. Ini juga jangan lupa dibersihin ya, karena nanti kalau enggak dia sisa-sisa kopinya ninggal. Nanti tinggal bilas aja di wastafel dan juga pakai sabut yang halus ya, jangan yang kasar. Lalu bilas dengan bersih. Sekarang lagi nunggu suhunya stabil dulu untuk suhu yang bisa diukur. Terus kita coba ini rasanya tadi. Enak, balance, dapat sweetnya nih. Terus bodinya juga berasa. Jadi nampaknya terbukti ya konsepnya pour over easily made ini, bahwa kita nggak harus punya weigh scales, nggak harus punya teko angsa ataupun training yang berbelit-belit, tetapi kita bisa ngasilin kopi yang ekstraksinya bagus karena dia menggunakan sistem W dan guratan-guratan khusus supaya ekstraksi kita bisa merata, sehingga kita bisa dapetin kopi seduh manual yang enak.